Badai strategi baru. Skuad B Timnas Indonesia bikin geger. John Hartman siapkan senjata rahasia demi juara Piala AFF 2026. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara mulai memanas menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 atau ASEAN Cup. Turnamen yang selalu menghadirkan rivalitas sengit antara negara-negara di kawasan ini diprediksi akan berlangsung lebih menarik dibanding edisi-edisi sebelumnya. Di tengah persiapan para peserta, Timnas Indonesia justru menghadirkan sebuah kejutan besar yang menjadi perbincangan publik. Pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman, dikabarkan tengah menyiapkan strategi berbeda dari yang diperkirakan banyak orang. Alih-alih menurunkan seluruh pemain yang menjadi andalan pada ajang internasional sebelumnya, Hartman disebut akan memberikan kesempatan kepada komposisi pemain yang berbeda atau yang banyak disebut sebagai Skuad B. Keputusan tersebut langsung memunculkan berbagai reaksi. Sebagian pihak mempertanyakan langkah tersebut karena Indonesia memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara Piala AFF yang selama ini belum pernah diraih. Namun di sisi lain, banyak pengamat justru melihat keputusan itu sebagai strategi jangka panjang yang sangat cerdas. Bagi Hartman, membangun tim nasional bukan hanya tentang memenangkan satu turnamen, melainkan menciptakan fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. Fokus pada target yang lebih besar. Dalam dunia sepak bola modern, pengelolaan skuad menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah tim nasional. Jadwal pertandingan internasional yang semakin padat membuat pelatih harus mampu menjaga kondisi fisik pemain sekaligus memperluas kedalaman skuad. John Hartman tampaknya memahami situasi tersebut. Setelah hasil positif pada FIFA Matchday Juni, ketika Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Oman dan Mozambik, fokus berikutnya bukan sekadar mempertahankan performa, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pemain inti tetap berada dalam kondisi terbaik untuk agenda yang lebih penting. Indonesia masih memiliki perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 serta Piala Asia 2027. Kedua kompetisi tersebut membutuhkan persiapan matang dan kontinuitas performa. Karena itulah, Piala AFF dinilai sebagai kesempatan ideal untuk menguji pemain-pemain lain yang selama ini belum mendapatkan menit bermain secara maksimal. Strategi ini tidak berarti Indonesia menganggap remeh turnamen ASEAN Cup. Sebaliknya, Hartman ingin membuktikan bahwa kualitas sepak bola Indonesia saat ini sudah berkembang hingga mampu bersaing dengan dua lapis skuad yang sama-sama kompetitif. Skuad B yang tidak bisa diremehkan. Istilah skuad B seringkali diartikan sebagai tim pelapis yang kualitasnya berada di bawah skuad utama. Namun kondisi Timnas Indonesia saat ini tampaknya berbeda. Perkembangan kompetisi domestik, meningkatnya kualitas pembinaan pemain muda, serta bertambahnya pengalaman pemain di level internasional membuat pilihan yang dimiliki tim pelatih semakin banyak. Artinya, pemain yang tidak masuk dalam 11 utama bukan berarti memiliki kualitas rendah. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk membuktikan kemampuan. Justru persaingan internal yang sehat menjadi salah satu kekuatan terbesar Timnas Indonesia saat ini. Ketika seorang pemain mengetahui bahwa banyak pesaing siap menggantikannya, motivasi untuk tampil maksimal akan semakin tinggi. Situasi tersebut memberikan keuntungan besar bagi tim nasional, karena kualitas permainan dapat terus meningkat. John Hartman aktif memantau liga domestik. Salah satu karakter kepelatihan John Hartman yang banyak mendapat apresiasi adalah keseriusannya memantau kompetisi domestik. Ia tidak hanya mengandalkan nama besar atau reputasi pemain, tetapi juga memperhatikan performa mereka secara langsung. Bersama staf kepelatihannya, Hartman dikabarkan telah melakukan evaluasi terhadap banyak pertandingan di liga domestik untuk mencari pemain yang sesuai dengan filosofi permainan yang ingin diterapkan. Hasil dari proses panjang tersebut adalah pemanggilan 23 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menuju Piala AFF. Langkah ini memberikan pesan positif kepada seluruh pemain di Indonesia bahwa pintu timnas tetap terbuka bagi siapa saja yang mampu menunjukkan kualitas terbaiknya. Dengan demikian,
Kompetisi domestik tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi klub, tetapi juga menjadi jalur menuju timnas Indonesia. Kesempatan emas bagi para pemain. Bagi para pemain yang masuk dalam daftar pemanggilan, Piala AFF menjadi panggung yang sangat penting. Mereka tidak hanya membawa nama Indonesia, tetapi juga sedang memperjuangkan masa depan karir di level internasional. Penampilan yang impresif dapat membuka peluang untuk menjadi bagian dari skuad utama pada agenda-agenda berikutnya. Sebaliknya, kesempatan ini juga menjadi ujian mental karena tekanan yang dihadapi sangat besar. Bermain untuk timnas Indonesia berarti harus siap menerima ekspektasi tinggi dari jutaan pendukung yang menginginkan prestasi. Namun justru tekanan seperti inilah yang mampu membentuk karakter pemain menjadi lebih matang. Target besar, memutus kutukan runner-up. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan sejarah panjang di Piala AFF, tetapi belum pernah berhasil mengangkat trofi juara. Beberapa kali Garuda mampu melangkah hingga partai final, namun hasil akhirnya selalu berakhir dengan status runner-up. Fakta tersebut menjadi luka yang masih dirasakan oleh banyak pencinta sepak bola Indonesia. Kini, John Hartman datang membawa misi untuk mengubah sejarah. Ia menegaskan bahwa siapapun pemain yang dipilih untuk membela timnas harus memiliki mentalitas juara dan keberanian untuk menghadapi tekanan. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh nama besar pemain, tetapi juga oleh kerja sama tim, disiplin taktik, dan semangat berjuang hingga menit terakhir. Karena itu, target Indonesia di Piala AFF tetap jelas, yaitu membawa pulang trofi yang selama ini menjadi impian seluruh masyarakat Indonesia. Thailand dan Vietnam diprediksi waspada. Keputusan Indonesia menurunkan komposisi pemain yang berbeda justru dapat menjadi tantangan bagi para rival. Thailand dan Vietnam selama ini telah mempelajari karakter permainan skuad utama Indonesia melalui berbagai pertandingan internasional. Namun apabila Hartman menghadirkan susunan pemain dengan gaya bermain yang berbeda, maka lawan harus kembali melakukan analisis dari awal. Situasi tersebut bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Ketidakpastian mengenai strategi dan komposisi pemain membuat lawan lebih sulit mempersiapkan rencana pertandingan. Selain itu, para pemain yang ingin membuktikan diri biasanya tampil dengan motivasi sangat tinggi. Semangat tersebut dapat menjadi energi tambahan yang membuat permainan Indonesia semakin agresif. Filosofi Hartman, tim lebih penting daripada individu. Selama karir kepelatihannya, John Hartman dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan kolektivitas. Ia percaya bahwa keberhasilan sebuah tim lahir dari organisasi permainan yang baik, bukan hanya karena kehebatan individu tertentu. Karena itu, setiap pemain memiliki peran penting dalam sistem yang diterapkannya. Siapapun yang mampu menjalankan instruksi dengan disiplin memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan tempat di tim. Pendekatan ini menciptakan budaya kompetisi yang sehat sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di dalam skuad. Tidak ada pemain yang merasa terlalu aman ataupun terlalu tersisih. Semua harus membuktikan kualitas melalui kerja keras. Dukungan supporter menjadi kekuatan tambahan. Di luar aspek teknis, timnas Indonesia memiliki modal besar berupa dukungan luar biasa dari para supporter. Setiap pertandingan selalu dipenuhi semangat dan antusiasme yang mampu memberikan motivasi tambahan kepada para pemain. Atmosfer stadion yang bergemuruh seringkali menjadi faktor psikologis yang menyulitkan lawan. Bagi para pemain yang baru mendapatkan kesempatan membela timnas, pengalaman tersebut tentu menjadi momen yang sangat berharga. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri dan semangat juang mereka di lapangan. Mampukah eksperimen ini berbuah gelar? Kini perhatian publik tertuju pada strategi yang sedang disiapkan John Hartman. Menggunakan skuad dengan wajah baru memang mengandung risiko, tetapi juga membuka peluang besar untuk menemukan pemain-pemain yang dapat menjadi andalan timnas dalam jangka panjang. Jika eksperimen ini berhasil, Indonesia tidak hanya memiliki satu tim kuat, melainkan dua lapis skuad yang sama-sama kompetitif.
Hal tersebut akan menjadi modal berharga menghadapi berbagai turnamen internasional di masa depan. Namun pada akhirnya, sepak bola selalu ditentukan oleh apa yang terjadi di lapangan. Taktik terbaik, pemain terbaik, dan persiapan terbaik tetap harus dibuktikan melalui kerja keras selama 90 menit pertandingan. Masyarakat Indonesia kini hanya tinggal menunggu pembuktian tersebut. Apakah strategi berani John Hartman dengan mengandalkan skuad B akan menjadi langkah revolusioner yang akhirnya memutus kutukan runner-up dan menghadirkan trofi Piala AFF pertama dalam sejarah Indonesia? Ataukah tantangan berat dari para rival akan kembali menggagalkan impian tersebut? Jawabannya akan ditentukan di lapangan hijau, tempat di mana strategi, semangat juang, dan kualitas sesungguhnya akan diuji.